Ejo, what up geng, terima kasih sudah klik video ini. Jadi pembahasan kali ini saya akan membahas dua kasus di mana kasus ini berasal dari negara India dan dua kasus ini berkaitan. Keduanya ini tentang rape, pemerkosaan. So, cerita ini pasti akan seru dan video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Jadi, sebelum saya masuk ke videonya, bisa dibantu ritual ini, klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan ini videonya. Alright guys, kisah akan bermula kepada seorang perempuan yang bernama Fernanda, warga kebangsaan Spanyol, dengan suaminya yang bernama Vicente, di mana diketahui suami istri ini sedang melakukan tur keliling Asia Selatan dengan menggunakan sepeda motor dan telah menyelesaikan perjalanannya ke Sri Lanka, menghampiri India sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke Nepal. Jumat, tanggal 1 Maret 2024 di kawasan Dumka, Jharkhand, India, tak satupun pasutri ini menemukan homestay atau hotel tempat mereka menginap dan akhirnya memutuskan untuk berkemah di sana. Dan disinilah awal mula cerita nasib buruk menimpa pasutri ini. Dari kegelapan muncul 7 pria India yang dimana tanpa babi bu membabi buta menghajar Vicente si suami dan memperkaos Fernanda. Mereka memukuli Vicente berulang kali hingga cairan merah keluar dari wajahnya dan diketahui mulut Vicente mengalami memar. Tak hanya itu, 7 pria India ini pun juga mengambil barang milik mereka. Namun tak banyak barang yang hilang karena tujuan utama mereka adalah ingin memperkaos Fernanda. Kejadian naas itu hampir mereka alami selama 2 jam. Setelah 7 pria ini usai melakukan aksinya, lalu mereka pergi meninggalkan pasutri ini. Sekitar pukul 11 malam, seorang polisi patroli melintasi jalan tersebut dan mendapati pasutri ini di pinggir jalan dan menginterogasinya, lalu mengajaknya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sekelas informasi ya geng, ada 90 kasus pemerkosaan setiap harinya di India. Kasus yang menimpa pelancong Spanyol ini menambah panjang daftar kejahatan pemerkosaan di India. Pemerkosaan dan penyerangan terhadap Fernanda ini berselang sehari selepas ada laporan penculikan dan pemerkosaan terhadap remaja putri di daerah Jind, kota Jharkhand, India. Seorang 3 pria menculik dan menyekap remaja berusia 15 tahun itu selama 20 hari. Mereka memperkaos korban berulang kali selama hampir 3 pekan. Sementara itu, di kasus yang berbeda, pada tanggal 22 Februari 2024, seorang remaja putri berusia 14 tahun diperkaos 5 pria. Jadi geng, di India ini kasus pemerkosaannya sungguh-sungguh goddamn. Masyarakat pun mengkhawatirkan jumlah kasus jauh lebih besar dari laporan yang masuk ke kantor polisi. Sebab, sebagian korban diduga takut untuk melapor. Para korban khawatir dengan stigma terhadap korban pemerkosaan. Mereka juga malu dan tidak percaya pada sistem hukum di India. Dan geng, apalagi kerap disampaikan, pengadilan kerap lambat memutuskan kasus-kasus pemerkosaan seperti ini karena perkara bisa berlangsung bertahun-tahun. Vonis pelaku pun kerap ringan dan kadang tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Di lain sisi, begitu banyak komentar kontra terhadap negara tersebut, di mana para turis yang ingin berkunjung ke India menganggap negara itu adalah negara terburuk untuk kaum perempuan. Dari kasus Fernanda ini membuat masyarakat mengungkit duka akibat pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Jyoti Singh, 23 tahun, di mana kala itu mahasiswi itu diperkaos lalu dibunuh pada tahun 2012. Kejahatan itu dilakukan 6 pria dalam bus di New Delhi. Akibat kasus itu, New Delhi diguncang unjuk rasa lebih dari sebulan. Kasus ini juga begitu menarik. Kita akan bahas kasus ini di video kedua. Kita kembali ke kasus Fernanda. Setelah melakukan pemburuan selama beberapa hari, polisi dapat menangkap 3 pelaku. Usai polisi menangkap 3 pelaku ini, terungkap jika total tidaklah hanya 7 orang, melainkan 8 pelaku. Ketiga orang yang ditangkap sebelumnya memberikan pernyataan baru, di mana mereka menyebutkan 5 nama lagi, sehingga pihak kepolisian berhasil menangkap dengan total 8 pelaku. Pihak berwenang India juga telah menyerahkan cek sebesar 12.000 US dollar atau sekitar 180 juta kepada korban sebagai kompensasi berdasarkan undang-undang di India.
Fernanda juga meminta agar pemerintahan India bisa memberikan keadilan untuk semua perempuan yang mengalami hal yang sama di negara itu. Oh ya geng, sampai video ini dibuat, kami tidak menemukan di artikel manapun berapa lama vonis yang menjerat para pelaku. Alright geng, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas kasus Jyoti Singh, di mana seorang mahasiswi kedokteran yang berumur 23 tahun itu diperkaos secara bergilir di dalam bus yang tengah melaju di New Delhi pada tanggal 16 Desember 2012. Di mana yang diketahui, Jyoti Singh saat itu dengan teman laki-lakinya Awindra Pandey menunggu kendaraan umum sehabis menonton di bioskop. Keduanya mendapati sebuah bus berwarna putih yang sedang berhenti di pinggir jalan. Jyoti dan Awindra memutuskan naik setelah sang supir memastikan arah perjalanan mereka. Diketahui, di dalam bus terdapat 5 pria yang dimana akan menjadi pelaku utama dalam kasus ini. Entah apa yang dilakukan pria ini terhadap teman pria Jyoti hingga tak sadarkan diri. Setelahnya, pria tersebut menarik Jyoti Singh ke bagian belakang bus. Di sanalah, keenam pria ini memperkaos Jyoti Singh secara bergantian. Tak cukup hanya memperkaos, Jyoti Singh juga disiksa dengan sebuah pipa logam yang berkarat. Parahnya, pipa logam itu dimasukkan ke dalam perut Jyoti hingga sebagian besar ususnya ditarik keluar. Lalu setelah mereka melakukan hal itu, Jyoti Singh dan teman prianya dilempar keluar bus. Mereka dibiarkan menunggu ajalnya di pinggir jalan oleh orang-orang keji tersebut. Kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 11 malam. Di mana orang yang melintasi jalan tersebut menemukan mereka di pinggir jalan lalu menelepon polisi. Oh ya geng, di mana diketahui sopir bus itu adalah sekongkolan mereka juga. Jadi total pelaku adalah 6 orang. Jyoti Singh sempat mendapatkan perawatan medis untuk luka-lukanya yang serius. Akan tetapi, pada tanggal 29 Desember 2012, Jyoti Singh meninggal dunia di rumah sakit. Tak setelah waktu lama, polisi dapat menangkap ke-6 pelaku ini, yang dimana diketahui 5 pria dewasa dan 1 remaja berumur 17 tahun. Kini, para pelaku diseret ke pengadilan, di mana para pelaku mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Salah seorang pelaku yang bernama Ram Singh, yaitu sang supir, memilih menggantungkan dirinya di dalam sel. Pelaku termuda yaitu Pawan Gupta yang berusia 17 tahun cuma divonis 3 tahun penjara, yang dimana katanya hukum terberat untuk anak di bawah umur. Ironisnya lagi, Gupta yang di bawah umur inilah yang bertindak paling sadis di antara pelaku lain. Setelah keluarga korban mengetahui atas vonis tersebut, keluarga korban pun berkata, "Kami belum mendapatkan keadilan. Kami ingin semua pelaku, termasuk yang di bawah umur, mendapat hukuman mati." Sesuai apa yang terjadi di India, cuma separuh bayi perempuan yang mencapai usia 5 tahun. Kebanyakan menghilang lewat aborsi atau dibunuh usai kelahiran. Sebagian lain tewas karena ditelantarkan, sementara mereka yang bertahan hidup menghadapi diskriminasi dan kekerasan rumah tangga, di mana India adalah tempat paling berbahaya di dunia untuk dilahirkan sebagai perempuan. Kini, setahun berselang, ribuan orang berkumpul di lapangan Jantar Mantar untuk memperingati Jyoti. Mereka membakar lilin atau meletakkan karangan bunga, sebagian lain melakukan long march di selatan Delhi, melalui jalan-jalan tempat di mana bus putih itu melaju pada malam 16 Desember tahun lalu. Selang 4 tahun setelah kejadian naas yang menimpa Jyoti Singh ini, keempat terdakwa yang dihukum mati ini pun dieksekusi gantung di penjara Tihar, New Delhi, India. So, how was that bro? Pelajaran apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Jadi menurut saya mungkin tidak semua di wilayah India itu seperti itu. Mungkin ada beberapa wilayah yang masih manusianya tidak berperi kemanusiaan. So, jadi dimanapun teman-teman berada, jaga keselamatan kalian, jaga diri kalian. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun penyampaian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Lalu support channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Y Cirano. Sampai jumpa di video berikutnya.